Bos-bos, masih pada pusing ya gara-gara harga plastik pada naik? Tenang bos, buat bungkus-bungkus nggak cuma plastik aja kok yang bisa dipakai. Ada satu bahan dari alam yang bahkan sudah dipakai sejak dulu buat gantiin peran plastik sebagai pembungkus nih. Di Malang, Jawa Timur, ada satu nama yang lagi jalanin bisnis suplai daun pisang. Halo bos, saya Denny, ownernya Godong Balap. Saya suppliernya daun pisang wilayah Jatim aja. Saya udah masuk pasar, pengrajin, resto-resto, angkringan, dan lain-lain. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Denny kasih nama Godong Balap buat bisnisnya ini bukan asal lucu-lucuan ya bos. Godong dalam bahasa Jawa yang artinya daun, sedangkan kata balap dipakai karena Doni harus balapan dengan waktu. Jangan sampai daun pisang telat sampai di tangan konsumen. Telat sedikit, daun pisang tidak lagi segar, kulit daunnya bisa gosong. Jelas ini menurunkan kualitas bos. Dari kecil-kecil dulu, berhubung kita agak melonjak besar, kita merangkul petani supaya persediaan daunnya cepat tambah luas lah. Dulu paling cuma 2 lokasi, 3 lokasi, cuma diambil satu ikat, satu sepeda lah cuman. Dan dengan tambahnya waktu kita ada pemerintahan banyak, tambah banyak, kita ada 2 pickup. Nah bos, dari awal merintis hingga merangkul banyak petani setempat, daun pisang yang Doi gunakan tidak pernah beralih jenis. Denny setia menggunakan daun pisang jenis klutuk. Kalau daun klutuk emang kita panen daunnya aja, soalnya buahnya nggak laku banyak bijinya. Jadi kita cuma makan daunnya aja. Soalnya permintaan konsumen saya rata-rata jenis yang klutuk ini, teksturnya lentur. Jadi ke aroma makanan itu bisa bagus lah. Kalau buat lontong lontongnya bisa berwarna hijau. Daun pisang klutuk memang paling ideal buat kebutuhan industri kuliner. Makanya, meski buahnya kurang laku di pasaran, daunnya justru jadi komoditas bernilai tinggi. Mulai dari produsen lontong, pembuat kue basah, resto tradisional, sampai UMKM catering, semuanya pilih daun pisang klutuk karena hasil akhirnya lebih rapi dan warnanya lebih cantik. Cara panennya ya kita harus punya lahan yang cukup besar, jadi kita tiap hari panen kita pindah-pindah tempat. Kalau udah dipanen gini kita nunggu lagi, panen lagi, kurang lebih 35 hari sampai 40 hari bisa dipanen lagi. Jadi kita harus menyediakan penanaman yang lebih banyak lagi, kurang lebih 25 sampai 30 hektar. Kalau kita panen daun, kita sisakan 1 atau 2 pelepah. Yang bisa dipanen itu yang udah ada 4 pelepah atau 3 pelepah. Jadi itu siap dipanen, bisa dipanen. Bisnis daun pisang itu bukan cuma tebang terus dijual, tapi di dalamnya ada manajemen waktu. Daun pisang nggak bisa panen sembarangan. Kalau dipotong terlalu banyak, pohonnya bisa stres dan berhenti tumbuh. Makanya Denny dan tim menerapkan sistem panen bergilir. Nah bos, kalau udah keluar jantung pisang seperti ini, mending kita potong aja pohonnya. Soalnya kalau udah keluar jantung pisang, nggak bisa keluar daun pisangnya lagi. Supaya tidak menghambat pertumbuhan yang tunas-tunas lainnya. Bos, kapasitas produksi Godong Balap nggak sembarangan. Dalam sehari, mereka bisa menyiapkan 1000-an lipat daun yang masing-masing berisi belasan lembar. Kalau harganya tergantung pemesanan dan lokasi pengiriman. Kalau agak dekat mungkin harganya agak murah lah. Mungkin 175, kalau agak jauh nambah ongkir lagi seperti itu. Ke pasar ya tergantung lokasi pengiriman. 175 sampai 250 satu ikatnya isi 25 lipat. Kalau saya paling dapat 30 juta lah. Kita ambil petani berapa seperti itu, berapa lebihnya berapa, 1 lebih berapa, saya beli berarti 5.000, saya jual berapa, 7.000, seperti saya dapat 2.000. Nah bos, harga daun pisang biasanya ditentukan oleh jarak, volume pesanan, dan kualitas ukuran daun. Karena itu, konsumen lebih pilih beli borongan, supaya hemat waktu dan memastikan produksi tetap jalan. Dari sisi profit, margin Denny terlihat kecil di angka Rp2.000 per lipat. Tapi saat skala bisnisnya besar, 1000-an lipat per hari, berarti sekitar 30 jutaan rupiah per bulan masuk ke rekening Doi bos.
Bisnis daun pisang ini bukti bahwa komoditas lokal bisa jadi ladang cuan yang besar, asal dikelola dengan skala, kecepatan, dan kualitas yang konsisten, Bos. Nah, Bos, saya punya tips buat bos-bos yang ada di mana-mana. Kalau pengen usaha daun pisang, jangan, gak usah malu, gak usah gengsi. Jadi kita harus memanfaatkan alam sekitar kita. Yang penting cuan, Bos.